Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan tentang web app design. Yang pertama, anggota kami terdiri dari saya sendiri, Elsa Fania, NPM 27, dan rekan saya, Anindya Dewi Nadiswari, NPM 60. Kami mengambil sumber dari buku RPL edisi ke-7 oleh Pressman. Kapan kita harus melakukan desain web app? Yang pertama, ketika konten dan fungsi kompleks. Yang kedua, ketika web app mencakup ratusan objek konten, fungsi, dan kelas analisis. Yang ketiga, ketika keberhasilan web app akan berdampak langsung pada keberhasilan bisnis. Web app design quality atau kualitas desain web app. Yang pertama, dari segi keamanan atau security, menolak atau menggagalkan serangan eksternal yang dapat mengancam keamanan web app. Yang kedua, mengecualikan akses yang tidak sah. Yang ketiga, memastikan privasi pengguna atau pelanggan. Yang kedua adalah ketersediaan atau availability, diukur dari persentase waktu yang tersedia web app untuk digunakan. Yang ketiga adalah skalabilitas atau scalability, yaitu kemampuan web app dan sistem yang antarmukanya menangani variasi yang signifikan dalam volume pengguna atau transaksi dalam web app. Yang keempat adalah time to market sebagai ukuran kualitas web app dalam sudut pandang bisnis. Web app design goals atau tujuan desain web app. Yang pertama, dari segi kesederhanaan atau simplicity, yang meliputi konten, estetika, arsitektur, dan navigasi, serta fungsi. Untuk konten harus informatif tetapi ringkas. Konten harus menggunakan mode pengiriman misalnya teks, grafik, video, audio yang sesuai dengan informasi yang sedang disampaikan. Dari segi estetika, web app harus menyenangkan tetapi tidak berlebihan seperti menggunakan terlalu banyak warna dalam webnya. Selanjutnya, arsitektur harus mencapai tujuan web app dengan cara sesederhana mungkin. Untuk navigasi, mekanismenya harus secara jelas sampai kepada pengguna, serta fungsi harus mudah digunakan dan lebih mudah dipahami. Yang kedua adalah konsistensi. Untuk segi konten harus dibuat secara konsisten, dan segi desain grafis atau estetikanya harus menyajikan tampilan yang konsisten di semua bagian web app. Untuk desain arsitektur, harus menetapkan template yang mengarah ke struktur hypermedia seperti link, teks, gambar, suara, dan animasi yang konsisten. Untuk desain antarmuka atau interface design, harus menentukan mode interaksi, navigasi, dan tampilan konten yang konsisten, serta mekanisme navigasi harus digunakan secara konsisten di semua elemen web app. Yang ketiga adalah identitas, yaitu menetapkan identitas yang sesuai untuk tujuan bisnis yang akan dicapai dalam pembuatan web app itu sendiri. Yang keempat adalah ketahanan atau robustness. Pengguna mengharapkan konten dan fungsi yang kuat dan relevan dengan kebutuhan pengguna. Yang kelima, kemampuan navigasi atau navigability dirancang dengan cara yang intuitif, mudah digunakan, dan dapat diprediksi. Memposisikan link pada tempat yang mudah diprediksi pengguna. Yang keenam, daya tarik visual atau visual appeal. Tampilan dan nuansa konten, tata letak antarmuka, koordinasi warna, keseimbangan teks, grafis, dan media lainnya, serta mekanisme navigasi harus menarik bagi pengguna akhir. Lalu yang ketujuh adalah kompatibilitas. Web app harus memiliki kecocokan dengan lingkungan yang akan diterapkan dalam web app dan memiliki konfigurasi yang sesuai. Piramida desain untuk web app yaitu pada gambar, mulai dari user dan teknologi, interface design, aesthetic design, content design, navigation design, architecture design, dan komponen design. Setiap tingkat piramida mewakili tindakan desain yang dijelaskan di bagian atau tingkat berikutnya. Desain antarmuka untuk web app atau web apps interface design. Tujuan antarmuka web app adalah untuk menetapkan jendela web app yang konsisten ke dalam konten dan fungsionalitas yang disediakan oleh antarmuka. Yang kedua, memandu pengguna melalui serangkaian interaksi dengan web app. Yang ketiga adalah mengatur opsi navigasi dan konten yang tersedia untuk pengguna. Nah, beberapa opsi navigasi untuk
desain web app, diantaranya adalah yang pertama, menu navigasi. Menu ini dapat diimplementasikan sehingga pengguna dapat memilih dari subtopik yang ditampilkan ketika opsi menu utama dipilih. Seperti pada gambar, terdapat menu navigasi secara vertikal maupun horizontal. Selanjutnya berupa icon grafis, berupa tombol atau beberapa gambar grafis lainnya yang digunakan untuk menentukan keputusan setelah memilih icon tersebut. Seperti beberapa icon di bawah ini, seperti icon Facebook untuk menentukan laman Facebook dari pemilik web ataupun yang lainnya. Selanjutnya adalah gambar grafis. Beberapa representasi grafis yang dapat dipilih oleh pengguna dan mengimplementasikan tautan ke objek konten atau fungsionalitas dalam web app. Contohnya seperti pada gambar. Web app bisa menggunakan beberapa gambar atau desain yang digunakan untuk mengimplementasikan tautan ke objek konten. Selanjutnya adalah aesthetic design. Yang pertama syaratnya adalah jangan takut ruang putih atau kosong. Tidak disarankan dalam web untuk memuat setiap halaman web dengan informasi. Tidak masalah bila beberapa bagian dibiarkan saja tanpa diisi informasi. Jadi full text saja itu juga tidak baik dalam pembuatan web. Yang kedua adalah menekankan konten. Berisi konten yang 80% membangun dari sebuah web itu sendiri dan 20% didedikasikan untuk navigasi dan fitur lainnya. Yang ketiga adalah mengatur elemen tata letak dari kiri atas ke kanan bawah. Pengguna pada umumnya akan mengamati web seperti mereka mengamati halaman pada buku, yaitu mereka membaca buku umumnya dari kiri atas dan berlanjut ke kanan bawah. Navigasi grup, konten, dan fungsi geografis pada halaman. Para pengguna merasa mudah bila terdapat pola atau desain yang menarik di dalam web app guna mempermudah mencari informasi. Jadi tidak dipenuhi teks saja, mereka juga membutuhkan fungsi geografis, grup, dan konten. Selanjutnya adalah jangan memperpanjang tampilan atau informasi dengan scrolling bar. Sebaiknya mengurangi konten pada satu halaman atau bisa juga menampilkan konten yang dibutuhkan dalam beberapa halaman. Yang terakhir adalah pertimbangkan resolusi dan ukuran jendela browser saat merancang tata letak. Daripada mendefinisikan ukuran tetap dalam tata letak, desain harus menentukan semua tata letak item sebagai persentase dari ruang yang tersedia. Jadi harus menyesuaikan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu ada content design. Content design merupakan hubungan antara objek konten yang didefinisikan sebagai bagian dari model persyaratan untuk web app dan objek desain yang mempresentasikan konten analog dengan hubungan antara kelas analisis dan komponen desain. Unified Modeling Language atau UML adalah bahasa spesifikasi standar untuk mendokumentasikan, menspesifikasikan, dan membangun sistem perangkat lunak. Asosiasi UML dan agregasi dapat digunakan mempresentasikan hubungan antara objek konten. Berikut merupakan contoh UML dari content design. Dapat dilihat di sini ada kelas analisis yang diberi nama product component. Lalu di sini ada komponen desain yang diberi nama com description yang terdiri dari marketing description, photograph, schematic, video, dan text description. Kemudian yaitu ada arsitektur desain. Arsitektur web app membahas cara aplikasi tersebut berada terstruktur untuk mengelola interaksi pengguna, menangani tugas pemrosesan internal, navigasi efek, dan menyajikan konten. Dalam banyak kasus, desain arsitektur dilakukan secara paralel dengan desain antar muka, desain estetika, dan desain konten. Karena arsitektur web app mungkin memiliki pengaruh yang kuat pada navigasi, keputusan yang dibuat selama tindakan desain ini akan mempengaruhi pekerjaan yang dilakukan selama desain navigasi.
Konten arsitektur. Desain arsitektur konten berfokus pada definisi struktur hypermedia keseluruhan website. Dan di sini ada contoh struktur. Yang pertama adalah linear struktur seperti ini, dan itu terdiri dari linear with optionable, linear with diversions. Yang kedua ada grid structure. Ketiga hierarchical structure. Yang keempat yaitu ada network structure. MVC atau arsitektur model view controller adalah salah satu dari sejumlah yang disarankan model infrastruktur web app yang memisahkan antar muka pengguna dari fungsionalitas web app dan konten informasi. Controller di sini berfungsi untuk mengatur akses ke model dan tampilan serta mengkoordinasikan aliran data. Model berisi semua konten khusus aplikasi dan logika pemrosesan, termasuk semua objek konten. Lalu ada view, yaitu tampilan yang berisi semua fungsi khusus antarmuka dan memungkinkan penyajian konten dan logika pemrosesan. Lalu ada navigation design. Setelah arsitektur web app dibuat dan komponen arsitektur telah diidentifikasi, lalu akan menentukan navigasi yang memungkinkan pengguna untuk mengakses web app konten dan fungsi. Untuk melakukannya, kita harus yang pertama mengidentifikasi semantik navigasi untuk pengguna situs yang berbeda. Yang kedua, yaitu menentukan mekanisme atau sintaks. Saat setiap pengguna berinteraksi dengan web app, akan menemukan rangkaian unit semantik navigasi atau NSU yang merupakan sekumpulan informasi dan struktur navigasi terkait yang berkolaborasi dalam pemenuhan subset pengguna terkait persyaratan. NSU terdiri dari sekumpulan elemen navigasi yang disebut cara navigasi atau WON, Ways of Navigation. WON memiliki jalur navigasi terbaik untuk mencapai tujuan navigasi untuk jenis pengguna tertentu. Setiap WON diatur sebagai satu set navigasi node atau NM yang dihubungkan oleh tautan navigasi. Nah, yang disebut navigasi node contohnya itu ada user, room, bill of material, dan yang dihubungkan oleh navigation link atau tautan navigasi. Navigation syntax. Yang pertama yaitu ada individual navigation link, tautan berbasis teks, icon, tombol dan saklar, dan metafora grafis. Yang kedua, horizontal navigation bar. Mencantumkan konten utama atau kategori fungsional dalam bar berisi tautan yang sesuai. Yang ketiga yaitu ada vertical navigation column, yaitu mencantumkan konten utama atau kategori fungsional atau mencantumkan hampir semua objek konten utama dalam web app. Yang keempat ada tabs, yaitu metafora yang tidak lebih dari variasi bilah navigasi atau kolom mewakili konten atau kategori fungsional sebagai lembar tab itu dipilih ketika tautan diperlukan. Yang kelima yaitu ada sitemaps, menyediakan daftar isi lengkap untuk navigasi bagi semua objek konten dan fungsionalitas yang terdapat dalam web app. Lalu ada komponen level. Komponen web app mengimplementasikan fungsi yaitu yang pertama, melakukan pemrosesan yang dilokalkan untuk menghasilkan konten dan kemampuan navigasi secara dinamis. Yang kedua, menyediakan komputasi atau kemampuan pemrosesan data
yang sesuai domain bisnis web app. Yang ketiga, menyediakan query dan akses database yang canggih. Yang keempat, membangun antarmuka data dengan sistem perusahaan eksternal. Object Oriented Hypermedia Design Method atau OOHDM. Metode desain hipermedia berorientasi objek ini terdiri dari 4 kegiatan desain yang berbeda, yaitu conceptual design, navigational design, abstract interface design, dan implementation. Yang pertama tadi ada conceptual design, membuat representasi dari subsistem, kelas, dan hubungan yang menentukan domain aplikasi untuk web app, yaitu dapat menggunakan UML untuk membuat diagram kelas yang sesuai, agregasi, dan representasi kelas komposit, diagram kolaborasi, dan informasi lain yang menjelaskan domain aplikasi. Yang kedua, navigational design, yang mengidentifikasikan suatu set objek yang diturunkan dari kelas yang didefinisikan dalam desain konseptual. Serangkaian kelas navigasi atau noda didefinisikan untuk merangkum objek ini. Dapat menggunakan UML untuk membuat penggunaan yang sesuai kasus, diagram negara, dan diagram urutan sampai semua representasi. Yang ketiga, yaitu ada abstract interface design yang menentukan objek antarmuka yang dilihat pengguna saat interaksi web app terjadi. Model formal objek antarmuka disebut abstrak tampilan data atau ADV, abstract data view. Digunakan untuk mempresentasikan hubungan antara objek antarmuka dan objek navigasi dan karakteristik perilaku objek antarmuka. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.